menjadi saksi kemuliaannya. Ternyata tadi di dalam litani, di dalam liturgi dikatakan untuk menjadi saksi bukan karena kita mulyono, mulyati, mulyanto, karena apalagi nama Mulyono hari-hari ini sangat dibicarakan, bahkan dibully. Bukan seperti itu menjadi saksi kemuliaannya. Menjadi saksi kemuliaannya berarti, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Menjadi saksi kemuliaannya berarti dibuka di grup WA GKJ Mertoyudan. Apa itu? Menjadi saksi kemuliaannya, menjadi saksi kemuliaan Tuhan berarti adalah hati, ucapan dan tindakan ketulusan, bukan pencitraan. Coba dilihat Bapak Ibu pesan terakhir di grup GKJ Mertoyudan. Dengarkan itu. Silakan dibuka. Jadi yang membawa HP tidak dibunuh. Oh. Jadi dikatakan di dalam musik AI itu berarti hati, ucapan dan tindakan itu ketulusan, bukan pencitraan. Jadi sebelum ke gereja sudah tak sangoni, moga-moga dibuka supaya enggak blank. Sudah saya beri prolog, di setiap kelompok saya share itu. Jadi itulah saksi kemuliaan Tuhan, sebuah identitas diri yang jujur, bukan hanya sekedar pencitraan atau tradisi. Maka matahari akan berseri-seri. Nah, itulah saudara, kita akan perdalam menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat apa yang dipesankan oleh seorang yang sangat mulia. Kita lihat multimedia ya. Suaranya Dumateng saya para palaganing gereja. Saya Bapak Pendeta yang tasih aktif, para pradateng persamuan. Bisa dikeraskan? Warganing pasuman maksimal. Kita sami-sami nindakaken. Sudah bahasa Jawa, lemah lembut. Ing saestu kita memuji. Dilewati saja. Ing zaman-zaman samanti. Siapa ini Bapak Ibu? Gambarnya siapa? Bapak Pendeta Emeritus Mujono dari GKJ Moon Island. Nah, pesannya sebenarnya dinaikkan multimedia biar ada tulisan. Nah, nyebaraken kabar kabingahan. Jadi kemarin Tim Patuen Sowan memberi pesan, jangan lupa kita menyebarkan kabar kabingahan karena kita menjadi saksi kemuliaannya. Nah, kita lewati, inilah yang diinginkan mungkin. Lex multimedia lagunya bisa dibesarkan? Oke.
Saudara, kemuliaan Tuhan bukan sekedar dinikmati oleh diri kita sendiri, tapi perlu disebarkan untuk orang lain, untuk dunia. Kita bukan hanya mendapatkan panenan, tapi kita harus menjadi penuai. Itulah wajah-wajah yang tertangkap oleh kamera. Saya tidak pilih-pilih, yang tertangkap beda-beda wajahnya. Jadi siapapun wajah kita, kita harus menjadi penuai. Ingat lagu ini? Kita nyanyikan, lihatlah di sekelilingmu. Mungkin Muldia bantu teksnya bisa dibesarkan. Kita akan berdiri, kita nyanyikan, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah sudah matang untuk dituai. Silakan duduk. Jadi kemuliaan Tuhan harus kita persaksikan agar kita menjadi saksi kemuliaannya. Nah saudara, kita akan kuatkan dengan firman Tuhan bagaimana menjadi saksi yang memuliakan Tuhan. Yang pertama, kembali kita akan baca ayat kita 1, 2, dan 3. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, sunat itu ternyata dahsyat. Sebuah aturan yang diberlakukan pada saat itu oleh orang Yahudi. Padahal sunat pertama kali diperkenalkan kepada siapa di kitab suci? Yang ikut Biston kemarin ingat, Abraham. Pasal Kejadian pasal 17. Berapa Abraham usianya ketika disunat? 99 tahun. Oh, bayangkan. Tapi Yahudi ternyata nggak konsekuen. Yang disunat bayi berusia 8 hari. Tetapi itu menjadi ketetapan. Maka ketika Petrus itu bertemu dengan orang-orang yang tidak bersunat, diprotes. Nah saudara, seringkali budaya justru yang kita muliakan. Ada 3 cerita ya multimedia tentang budaya. Nah, yang paling atas ada yang kenal? Siapa itu? Yaitu Bapak Menteri Ekonomi kita, Keuangan kita, Bapak Radius Prawiro. Dari mana? Bukan, itu dari Jawa asli. Dan setelah Klaten itu, daerah Goni itu daerah mana itu? Ndelangu, ini Piai Ndelangu. Nah istrinya dari Minahasa namanya Leoni Supet. Beliau ini adalah pencetus pendana pertama dana abadi GKJ. Tapi anehnya beliau ini warga GKI. Akhirnya ketika banyak yang kepo penasaran, tahun 2000 sidang sinode di Baturaden, beliau cerita. Dulunya orang GKJ, tetapi kagol. Karena GKJ dulu punya aturan setiap komuni atau setiap
Kata lain komuni, selain perjamuan dan baptisan itu namanya apa? Yaitu sakramen harus bahasa Jawa. Wah, akhirnya mutung. Akhirnya pindah, mau putranya dibaptiskan harus pakai bahasa Jawa. Ini di GKJ Jakarta atau GKJ Rawamangun. Itu pengalaman yang pertama. Pengalaman yang kedua di bapaknya siapa itu? Bapak Pendeta Samono. Di GKJ Plengkung sampai tahun 95 itu kalau pernikahan hari Minggu harus dibarengkan. Padahal siang hari bahasa Jawa. Padahal tanggal 7 Mei tahun 1995 ada pernikahan spesial. Siapa pernikahannya siapa? Johan Budiman dan Harmawati. Padahal teman saya di teologi 90% itu orang luar Jawa. Saya usul, Pak, kalau bisa bahasa Jawanya diganti bahasa Indonesia. Wah, sidang sidang pleno dulu. Ternyata sidang pleno diizinkan. Akibatnya banyak orang nggak mau ibadah nikah bahasa Jawa. Nah, yang terakhir ini paling fenomenal, itu dua pendeta, yang satu sudah dipanggil Tuhan, yang satu tunggu giliran. Jadi ketika di kelompok mantenan itu ibunya Pak Aris itu, Bu Indah, itu sama juga. Saya dibel oleh Pak Pendeta Kristorongan depan rumah. Pak, mbok nanti pas bistonya Mbak jangan pakai bahasa Jawa, pelayanannya pakai juga, pemakamannya pakai bahasa Indonesia. Wah, rapat pleno. Betul Bapak Ibu, rapat pleno. Pak, GKJ itu Gereja Kristen Jawa, itu harus jelas ada Jawanya. Terus saya bilang, Pak, kalau kehilangan Jawanya masih ada gerejanya. Tapi kalau kehilangan Kristennya, artinya jangan dipenjara oleh budaya. Kemuliaan Tuhan itu tidak dibatasi oleh sunat, tidak dibatasi oleh budaya. Kemuliaan Tuhan itu bukan bicara casing, bukan bicara teknis, tapi kemuliaan Tuhan itu bisa melalui banyak cara. Itulah yang terjadi saat Petrus ingin mengatakan ketika dia disadarkan oleh Tuhan penglihatan di Yope bahwa barang-barang yang ada di dalam tirai putih, lawon kalau bahasa Jawa, tidak ada yang haram, barang-barang yang haram itu hatinya. Mari saudara, kemuliaan Tuhan bisa kita tunjukkan dengan berbagai macam cara kita, sehingga benar-benar bukan menunjukkan kemuliaan kita, tapi kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, lagunya, perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Bapak Ibu, judulnya apa ini? Judul lagunya Berita Kepada Kawan. Ini hitsnya Ebit pertama kali meledak bersama Kamelia. Kalau ditanya, ini lagu sedih atau lagu gembira? Lagu sedih. Saking sedih dan galaunya, ombak di laut nggak bisa jawab. Maka harapannya kepada rumput-rumput yang bergoyang. Tetapi saudara,
berita kepada kawan itu tentang keadaan dunia, bukan berarti kita tidak bisa memuji Tuhan. Kita harus bisa menjadi saksi-saksi kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah kebahagiaan, kesenangan, kita harus wajib mengingatkan jangan kebablasan. Seperti Ayub, setiap anak-anaknya selesai mengadakan pesta, lalu apa? Ayub mengadakan doa. Jangan-jangan tadi pestanya ada pesta narkoba. Jangan-jangan pestanya tadi ada yang melanggar. Itu dalam kebahagiaan. Begitu juga di dalam kesedihan. Kita yakinkan Tuhan itu adalah yang lebih kuat memberikan penghiburan. Biarlah Tuhan tetap kita puji. Supaya kita jangan kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya lagunya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Saudara, itu gambar surga katanya menurut AI GPT. Jadi itu di surat Wahyu gambaran kalau diekspresikan seperti itu. Mari kita akan lihat bacaan kita 1, 2, dan 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Langit bumi baru yang tak berlalu. Jadi saudara, kita bicara tentang sesuatu yang tak berlalu adalah kasih. Tetapi karena suasananya itu selalu baru, selalu berubah, maka cara teknik kasih itu juga bisa berubah-ubah, tidak boleh diseragamkan. Nggak usah kritik cara orang mengasihi. Kadang-kadang kita punya bayangan kasih kita yang terhebat, kasih kita yang paling top. Tidak, karena sesuatu itu baru. Sesuatu itu baru. Saya punya teman di Child Fund namanya, itu salah satu lembaga PBB yang mengurusi dana untuk anak-anak internasional. Ternyata di daerah NTT dana itu tidak bisa cair. Gara-garanya di budaya timur sana ada budaya yang sangat diyakini, yaitu emas ada di ujung rotan. Artinya anak-anak di sana sudah terbiasa untuk dididik harus dipecut. Apa dipecut? Dicampur dengan rotan. Nah, kacamata hak asasi manusia ini kekerasan. Seringkali kita nggak terima karena hak asasi, guru njewer muridnya, dilaporkan orang tuanya. Hari-hari ini dengan mengataskan hak asasi, ternyata wibawa guru kadang-kadang justru suram. Itulah kenyataan.
Kasih selalu tak berlalu, tetapi caranya bisa berbeda-beda. Menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu bisa lewat apa saja. Bukan hanya selalu yang kelihatan dahsyat. Kemuliaan Tuhan itu bisa lewat orang yang sakit. Orang yang gak pernah ke gereja. Orang yang marah-marah. Orang yang mungkin mabuk-mabukan. Disitulah kita justru mendapat pencerahan. Oh, kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, karena kita punya hati, kita punya akal budi, berarti mari kita rangkul, mari kita perbaiki bersama. Itulah kemuliaan Tuhan yang selalu tak pernah berlalu. Walaupun caranya itu berbeda-beda, jangan mudah untuk menghakiminya. Jangan mudah kita merasa paling benar ketika kita menunjukkan kasih kita. Karena bagi Allah, siapapun bisa menjadi saksi kemuliaannya. Dan yang terakhir, saudara, lagunya. Mari kita akan baca ayat kita ini. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, kasih itu baru. Kasih itu kreatif. Seringkali kita mengatasnamakan pembelajaran, mengatasnamakan kepedulian, kita mendiskreditkan barang ini. Padahal ketika di grup WA, senang mana ketika diberi ucapan hanya dengan kata-kata, atau kita buat aplikasi, orangnya diberikan nyanyian dengan aplikasi yang menarik. Artinya ketika kita kasih itu perintah baru, mari kita semakin kreatif untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama yang kontekstual, sesuai dengan keadaannya. Yang suka tradisional dikasih yang tradisional, yang gaul dengan cara yang gaul. Artinya ketika kita mengasihi, kita akan menjadi lebih kreatif. Orang kalau jatuh cinta, saudara, mesti kreatif. Bagaimana caranya orang yang dikasih itu suka apapun, kredit saja dilakoni. Jadi kalau kita mau memang mengasihi, mulai dari hati kita. Benar nggak cinta? Kalau kita memang benar cinta dan fokus, kita nggak akan malas memberikan yang kreatif, memberikan yang terbaik. Kita akan tahu bukan hanya sekedar tradisi, yang lain mengucapkan, yang lain ikut memberi. Tapi kalau tidak kreatif, mana mungkin kemuliaan itu akan dirasakan. Di mana kemuliaan Tuhan itu hadir dalam suasana yang selalu kreatif, selalu berganti menyesuaikan keadaan. Mari saudara, kita menjadi saksi-saksi. Karena yang kita persaksikan adalah kemuliaan Tuhan yang sangat indah itu. Amin. Saat teduh bagi kita.